Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman di petani walatas ya. Di sini saya akan melihatkan cara kita menginstalasi SP Naga Putih ya pada amplifier MW Pyro MW88 ya. Di sini kita menggunakan Pyro MW88. Caranya begini ya. Saya perlihatkan para teman-teman yang udah mengambil SP Naga Putih kepada kita ya, agar lebih dipahami cara kita menginstalasi SP Naga Putih pada player teman-teman ya. Untuk player itu bebas ya, mau pakai apa aja bebas. Untuk settingan treble dan middle itu beda lagi, karena di sini kita menggunakan Pyro 88, Pyro 89 juga boleh ya, sama aja kurang lebih, cuma bedanya di fisik ya. Fisik Pyro MW88 dan Pyro MW99 itu beda. Jadi yang lebih tahan ini yang Pyro 88 daripada Pyro MW89 gitu ya, lebih tahan Pyro MW88 ya gitu. Jadi cara kita menginstalasi SP Naga Putih pada RBW kita ini ya, perhatikan ya, ini satu jalur ya, ini untuk SP, ini untuk SP di LMB. Untuk Twitternya boleh magnet, boleh Audax 65, boleh Vizo, yang lain-lainnya boleh. Settingan volume beda, Twitter beda settingan volume ya itu. Nah ini untuk SP, saya perlihatkan nih, perhatikan ya teman-teman, ini untuk SP dan ini untuk tarik ya. Nah untuk tarik point, ini untuk tarik point, tarik lar dan tarik ruang inap, ini satu kabel ini satu jalur ya itu. Yang belum paham, ini buat para pemula, bukan untuk master ya. Ini kita berbagi. Untuk stereo juga sama, kita mau menggunakan stereo, mau menggunakan mono, boleh dengan seperti ini, boleh. Karena di sini SP Naga Putih filenya mono ya, bukan stereo. Jadi kita berbagi trik cara mono dengan stereo tidak ada perbedaannya. Kalau stereo dia dalam satu file ada mengeluarkan dua suara, tapi kalau mono cara kombinasinya seperti ini, sama hal seperti kita kombinasi stereo ya. Nah, untuk flash disk ini tetap kita gunakan satu flash disk. Ini ya, kita menggunakan SanDisk. Nah, ini untuk, perhatikan kabel yang saya ambil untuk SP satu jalur kabel, dan ini untuk tarik ya, tetap satu flash disk. Nah, ini ya flash disknya ya. Nah, yang kita gunakan untuk inap, di Twitter bawahnya lagi, untuk inapnya disesuaikan aja ya dengan suara tarik yang ada di sini. Jadi disesuaikan, disinkron lah agar suaranya lebih nyaman tuh. Ini untuk inap, jadi bebas. Ini inapnya sama, suaranya sama, nggak boleh beda inap dengan ini, inap Naga Putih dengan inap misalnya ini kita pakai inap Naga Putih dan di sini akau, nggak boleh, itu harus sama. Nah jadi yang kita gunakan SP dan ST, ini SP saya gunakan untuk di LMB ada, dan tarik suara sama, jadi suaranya kita sinkronkan jadi sama suaranya ya. Cuma perbedaannya di sini untuk settingan volume. Jadi di sini kita gunakan di jam 8 untuk SP, dan ini ST untuk di jam 7 ya, 7 lebih dikit lah, jam 8 lebih dikit untuk panggil, tarik jam 7 untuk SP Naga Putih ya. Nah untuk inap ini kita sesuaikan aja, kita ikuti dari ini, dari suara tarik lebih kecil sedikit. Nah begitu ya teman-teman, cara kombinasi SP Naga Putih. Di sini kita gunakan ampli Pyro MW88 ya. Jadi kita bantu dengan charger ya. Ini charger kita buat
kita racik sendiri ya, kita bikin sendiri. Tadi nggak perlu kita beli-beli lagi charger. Buat apa kita beli? Kita bisa bikin menggunakan trafo 5 ampere. Ini trafo 5 ampere kita gunakan untuk charger. Untuk aki saya gunakan 2 aki. Oke. Nah, ini yang LD 2121 TM ini saya standby-kan ya. Dan kalau kita gunakan Viro ini kan amplinya sering panas nih teman-teman, jadi dibantu oleh kipas ya, dibantu oleh kipas agar mesin ini lebih dingin dan lebih awet penggunaan kita ya. Nah, itu caranya kita menginstalasi SP Naga Putih pada RBW kita. Satu jalur SP di LNB dan khusus untuk tarik satu jalur kabel lagi ya. Itu settingannya tetap satu tetap kita gunakan satu flash disk ya. Ini flash disknya ya, diperhatikan ya, satu flash disk. Dan video kami jangan di skip ya, tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham dan lebih memahami apa yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mau kita gunakan stereo, mau kita gunakan mono, itu bebas. Cara kombinasi seperti ini ya, 2 jalur kabel ya. Mau kita gunakan 4 flash disk kah, 5 flash disk kah, itu bebas ya. Kalau untuk suara di LMB itu beda-beda, itu belum pernah saya coba karena takut ya. Karena apa takut? RW kita itu zong, karena yang kita bagi itu hanya pengalaman kita saja, yang kita ikuti apa kemauan walet di lokasi kita, seperti itu. Yang penting tata ruang sudah oke kita atur ya, tata ruang sudah kita atur oke, peletakan suara tarik sudah benar, posisi LND itu sudah benar, peletakan susunan informasi Twitter inap sudah benar, maka insya Allah hasilnya juga akan benar ya. Yang terutama teman-teman perhatikan pada suhu pada RBW teman-teman ya. Jangan lalai, jangan hanya bangun RBW tapi suhu itu sangat tidak diperhatikan. Suhu itu sangat penting sekali untuk walet ya, karena itu salah satu kenyamanan buat burung walet. Setelah suhu, kita perhatikan suhu sudah oke, baru kita perhatikan dari media bersarangnya ya. Media bersarang itu harus benar-benar bersih, jadi burung itu akan cenderung lebih nyaman di papan sirip yang kita sediakan. Yang belum punya alur papan sirip ya segera dibuatkan alur agar burung walet itu lebih cenderung lebih senang untuk menempelkan kukunya pada papan sirip tersebut ya teman-teman. Begitu. Ini yang baru-baru bangun atau yang baru terjun di dunia perwaletan ya, seperti itu teman-teman. Dan bisa juga kita memberikan alat-alat bantu pada sirip kita ya, gitu. Untuk settingan volume pada setiap SP itu tidak semua sama settingan volumenya, itu berbeda-beda. Karena meskipun karakter sama, yang menentukan itu di lokasi kita. Karena apa? Di lokasi kita itu berbeda-beda kemauan burung, tidak semua sama. Misalnya di lokasi A itu di lokasi A itu harus settingan volumenya seperti ini, harus tata ruang yang kita buat seperti ini, tidak. Itu berbeda-beda. Jadi di lokasi A atau di lokasi B itu tata ruang harus beda. Beda ukuran RBW, beda juga tata ruang, beda informasi Twitter tarik, Twitter inap, beda settingan volume ya, itu harus kita perhatikan. Internal harus oke, eksternal kita juga harus benar-benar bagus posisinya agar kedepannya perkembangan burung walet yang akan kita pancing masuk ke rumah burung walet kita itu akan berkembang lebih pesat dan lebih cepat ya. Karena ini kebanyakan saya perhatikan para petani pemula yang baru-baru terjun ini terlalu banyak berambisi, tidak menyesuaikan kondisi bahwa burung walet itu butuh proses ya.
Jadi burung itu butuh proses, bukan magic atau apa instan ya, seperti itu. Jadi kita harus kuatkan mental pikiran kita, kesabaran, dan tangan. Yang penting nih, tangan nih. Jangan terlalu gatel untuk putar-putar volume ya. Jangan terlalu gatel. Jadi biarkan saja. Kalau memang sudah benar, kita setting itu suara, kalau memang burung sudah masuk bagus, tarik maghribnya sudah bagus, jadi kita biarkan aja, jangan pernah dirubah-rubah, atau suara pun jangan sering di rolling atau diganti. Biarkan semua, jangan pernah dirubah-rubah, karena semua itu butuh proses ya, gitu. Karena burung butuh beradaptasi 3-6 bulan ya. Ini buat RBW baru ya. Burung butuh proses 3-6 bulan. Karena apa? Karena sifat burung itu ada dua. Ada yang pemberani, ada yang penakut. Kenapa saya bilang ada yang pemberani, ada yang penakut? Karena kalau yang pemberani itu yang lebih cepat menginap di RBW yang kita sediakan. Itu pun kalau RBW kita sudah benar-benar standar yang kita buat. Kalau RBW kita belum standar ya, maka burung walet yang datang pada RBW kita itu akan coba-coba dan tidak lama akan pergi lagi, karena ada yang belum sesuai pada RBW kita ya. Kalau tidak tahu RBW, rumah burung walet ya, seperti itu. Nah, maka kita buat dulu internal yang bagus. Sekira alangkah bagaimana nyamannya burung walet itu di rumah burung walet kita, baru kita lari ke salah satu eksternal ya. Eksternal itu juga bukan sembarangan kita akan membuat eksternal LMB ya. Jadi dimana kita akan membuat LMB itu harus benar kita buat, karena faktornya untuk ke depan. Kenapa? Kalau LMB salah, itu bisa terjadi RBW kita akan stagnan, populasi akan lambat ya. Jadi kalau LMB kita sudah benar, jelas burung akan lebih cepat perkembangannya. Meskipun masuk musim pancaroba atau cuek ini ya, biasa itu terjadi di musim kemarau ya, itu musim cuek ya. Kalau LMB kita sudah benar, meskipun masuk di musim cuek, insya Allah kita akan dapat burung baru atau burung tetangga, atau burung yang sudah menetas dan baru belajar keluar dari RBW tetangga. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi eksternal ini harus penting sekali diperhatikan. Jangan asal membangun eksternal ya. Harus benar-benar kita pikirkan matang-matang, harus kita perhitungkan betul-betul ya. Jadi tidak sembarangan kita membangun eksternal, membangun internal, itu harus benar. Tata ruangnya juga harus benar semua ya. Dan untuk penyetingan ampli, baru kita lari ke ampli lagi. Itu settingan volume harus benar, tidak boleh salah-salah. Jadi yang untuk di ampli ini tidak perlu terlalu mewah. Ada harus pakai kontrol, harus pakai si alat pengukur, tidak perlu. Kita ikuti kemauan di lokasi kita saja. Tapi ya kalau mau pakai alat pengukur ya silahkan. Itu kan metode Anda, bukan metode kami. Kalau saya saya mengikuti apa yang kemauan walet di lokasi kita sendiri, seperti itu ya. Tetap tujuannya sama ya, itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di petani waletes bagi pemula, dan salam sukses buat kita semua. Jangan lupa dibantu subscribe channel YouTube-nya Raja Kalimantan, dan terus share, dan jangan lupa jempol ya teman-teman, agar kami juga lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru buat teman-teman dan lebih bermanfaat ya. Itu saja, dan salam sukses buat kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan bantu jawab apa yang teman-teman butuh pertanyaan dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.